Oke, kita lanjutkan kembali sekarang soal nomor 19 dan 20 ya. Oke, nomor 19 kita punya kubus dan di dalamnya ada limas. Si limas ini alasnya sama kayak kubus ya, sama-sama persegi. Terus ditanyakan di soal berapakah volume limas. Oke, volume limas kita akan tahu kalau kita tahu luas alasnya berapa dan tinggi si limasnya berapa. Berarti kita harus cari tahu luas alasnya berapa dan tinggi si limas berapa ya, biar tahu volume limasnya berapa. Analisis pernyataan satu dulu ya. Pernyataan ke-1, luas kubus 1350. Dari sini kita bakal tahu panjang sisi kubusnya berapa. Luas kubus itu rumusnya 6s kuadrat ya. Dengan 1350. 6 ya kali pindah jadi bagi ya. 1350 dibagi 6. 6-nya kali pindah jadi bagi ya, ke samping ya. 1350 dibagi 6. 1350 dibagi 6 itu 225 ya. Berarti S kuadratnya adalah 225. Berarti S-nya 25. Oke, dari sini kita hanya tahu panjang sisi kubusnya itu 25. Sini 25, sini 25 ya. Tapi kan kita nggak tahu dari sini ke sini tinggi limasnya berapa. Karena kalau ingin dapat volume limas, kita harus tahu si alas limas itu luasnya berapa. Dan tahu tinggi limas dari atas ke bawah sini nih. Saya gambar aja ya. Kita harus tahu juga si tinggi limas dari atas ke bawah sini berapa. T-nya ya. Tingginya berapa. Nah, di pernyataan 1 kita cuma tahu panjang sisi kubusnya 25. Sini 25, sini 25, sini 25. Tapi tinggi limasnya kan nggak tahu. Berarti otomatis satu aja gagal. Saya kasih alasan aja biar enak ya. Kalau gitu satu gagal. Sebab tinggi limas tidak diketahui. Karena kita dari pernyataan 1 hanya tahu panjang sisi kubusnya. Ini anggap aja panjang sisinya S ya. Panjang sisi kubusnya anggap aja S. Berarti pernyataan 1 gagal ya. Karena nggak tahu tinggi limasnya berapa. Oke, pernyataan kedua ya. Katanya volume kubus di luar limas 5 kali volume limas. Kita tulis ya. V kubus di luar limas sama dengan 5 kali volume si limas. Volume kubus di luar limas itu maksudnya yang ini nih. Yang daerah putih ini ya. Atau lebih simpelnya gini. Kalau kita nyari volume benda, volume bangun ruang, di luar bangun ruang lain, tinggal dikurangi aja mereka. Tinggal kurangi aja volume mereka. Jadi kalau kita nyari volume bangun ruang, di luar bangun ruang lain, berarti tinggal kurangi aja volume mereka berdua. Berarti volume kubus kurang volume limas sama dengan 5 kali volume limas. Nah, volume kubus itu rumusnya sisi pangkat 3. Volume limas rumusnya sepertiga dikali luas alas. Luas alasnya kan S kuadrat ya. Kali S kuadrat kali tinggi limas. Volume limas itu sepertiga luas alas. Alasnya persegi. Berarti luas alasnya S kuadrat kan. Kali T. Sama dengan 5 kali sepertiga S kuadrat T. Oke, biar mudah. Kita bagi aja semua sama S kuadrat. Biar gampang ya. Bagi semua sama S kuadrat. S pangkat 3 bagi S kuadrat, S doang. Ini dibagi S kuadratnya habiskan jadi sepertiga T. 5 kali sepertiga tulis dulu ya, 5/3 biar enak. Nah gini ya. S kuadrat T bagi S kuadrat T doang. Min sepertiga T pindah ke kanan. Jadi 5/3 ditambah sepertiga. 5/3 ditambah sepertiga itu 6/3 atau 2. Berarti S-nya sama dengan 2T. Tapi dari sini kita nggak tahu S-nya berapa. Nggak tahu juga T-nya berapa.
Karena nggak ada satupun yang kita tahu, baik itu S atau T, dari pernyataan 2 nggak tahu. S-nya berapa, T-nya berapa, kita nggak tahu. Berarti 2 juga gagal. Sebab kita nggak tahu S-nya berapa, T-nya berapa, nggak tahu. Oke, sekarang kita coba gabungin ya. 1 dan 2 digabung. Mari kita coba 1 dan 2 digabung ya, kalau begitu. Oke, berarti berikutnya 1 dan 2 digabung. 1 dan 2 digabung. Kalau 1, 2 digabung, nanti kita bakal punya, dari pernyataan pertama, kita punya S-nya 25. Dan dari pernyataan kedua, kita punya S-nya sama dengan 2T. Nah, masukin aja 25 ke sini. 25 sama dengan 2T, berarti T-nya 25/2. Nah, berarti nanti kita bisa dapat volume limas. Volume limas itu adalah yang tadi, sepertiga kali luas alas. Luas alasnya S kuadrat kan, karena alasnya persegi, kali tinggi si limas atau T. Atau ini sana sepertiga kali 25 kuadrat kali 25/2. Kita nggak usah hitung ya, yang penting kita yakin volume limasnya tahu. Karena kita tahu volume limasnya sekian dan bisa dicari setelah digabung, jawabannya C. Karena setelah digabung ternyata baru bisa. Seperti itu ya caranya nomor 19. Oke, nomor 20 ya. Katanya ada pertidaksamaan seperti ini dengan B-nya positif. Apakah min 4 lebih kecil X lebih kecil atau himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini? Oke, ini pernyataan 1-2-nya ya. Tapi kita jangan langsung ke pernyataan, kita analisis dulu sih ini pertidaksamaannya. Oke, begini. Kalau ada mutlak fx lebih kecil dari sesuatu, kayaknya angka terserah berapapun boleh. Berarti nanti ini bisa diubah menjadi min k lebih kecil dari fx lebih kecil dari k. Jadi kalau ada mutlak sesuatu fx lebih kecil dari k ini angka terserah berapapun boleh. Berarti nanti bisa diubah jadi min k lebih kecil fx lebih kecil k. Ini rumusnya ya. Jadi step pertamanya kita analisis dulu ini. Tuh ya, kita analisis dulu. Di atas ya. Oke, step pertamanya mari kita analisis dulu pertidaksamaannya ya. Seperti apa? Kita punya, maaf ya. Oke, kita punya mutlak 2x tambah a itu lebih kecil dari 2b. Kalau kita gunakan sifat mutlak, berarti jadi min 2b lebih kecil dari 2x ditambah a lebih kecil 2b. Nah, himpunan penyelesaian itu akan terbentuk kalau di sini x-nya sendirian. Berarti a sama 2 harus menghilang. Oke, plus a biar hilang kita kurang a ya. Berarti jadi min 2b min a lebih kecil dari 2x lebih kecil dari 2b min a ya. Kali 2 bisa hilang kalau dibagi 2 ya. Berarti kalau gitu ini jadi min 2b min a per 2 lebih kecil dari x lebih kecil dari 2b min a per 2. Berarti seperti ini yang terjadi kan ya rupanya. Gitu ya. Oke, sekarang gini. Rupanya himpunan penyelesaiannya itu akan seperti ini. Berarti sekarang waktunya kita, ini udah mentok kan, nggak bisa apa-apain. Waktunya kita ke pernyataan. Oke, pernyataan 1. A sama dengan 3B min 2. Oh, berarti A di sini ganti 3B min 2 ya. Nah, kita cek apakah kalau diganti 3B min 2 HP-nya jadi jelas ya atau tidak. A-nya ganti sama 3B min 2 ya. Per 2 lebih kecil X lebih kecil 2B dikurang 3B min 2 per 2 ya. Oke, min 2B kurang 3B min 5B. Min kali min plus 2 ya, per 2. Lebih kecil X lebih kecil min kali 3B min 3B. 2B kurang 3B itu min B.
Min kali min plus 2. Gagal kan ya? Satu gagal. Kenapa gagal? Karena di sini B-nya nggak jelas berapa. Rupanya setelah kita ganti A-nya ke 3B-2, rupanya HP-nya tetap nggak jelas. Karena B-nya tuh nggak tahu berapa, begitu loh. Oke, sebentar ya. Sorry ya, tadi ada bagian nggak kelihatan. Oke. Ternyata setelah A-nya diganti 3B-2 pun si himpunan penyelesaian itu masih nggak jelas di sini. Kan di sini nggak tahu B-nya berapa. Masih nggak jelas kan? Makanya pernyataan 1 masih gagal. Begitu ya. Oke, mari kita ke pernyataan 2. A-nya 4. Berarti di pernyataan kedua kita ganti A-nya 4. Kalau A-nya ganti 4, berarti nanti ke samping ya. Masukin A-nya 4 ke sini. Oh, berarti nanti himpunan penyelesaiannya jadi min 2B min 4 per 2 lebih kecil X lebih kecil 2B min 4 per 2. Masih gagal juga kan? 2 masih gagal juga. Kenapa masih gagal? Karena masih belum jelas juga si himpunan penyelesaiannya itu berwujud seperti apa. Karena masih gagal juga, mari kita gabungkan 1 dan 2. 1 dan 2 digabung. Kita punya nilai A-nya 4 dan juga punya A sama dengan 3B-2. Gitu ya. Masukin A-nya 4 ke sini, 4 sama dengan 3B-2 berarti nilai B-nya 2 ya. Nah, sekarang udah jelas nih A-nya 4, B-nya 2. Karena A-nya 4, B-nya 2, otomatis nanti si HP-nya tuh bisa jelas kan? Masukin aja ke sini. B-nya 2, A-nya 4. Min 2 kali 2 kurang 4, min 8. Min 8 bagi 2, min 4. B kecil X, B kecil masukin ke sini. 2 kali B, 2. B-nya 2. A-nya 4. 2 kali 2 kurang 4, 0. 0 bagi 2, 0. Oh, rupanya setelah digabung HP-nya beneran. Jadi min 4 lebih kecil X, B kecil 0. Setelah digabung bisa, berarti jawabannya menjadi C. Rupanya HP itu bisa terjadi atau terbentuk kalau digabung ya, rupanya seperti itu. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.